Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan penalaran matematika yang kelima. Langsung saja kita akan bahas mulai dari teks yang pertama. Pada setiap garis G dan garis M pada gambar di bawah, 5 titik besar menunjukkan populasi penduduk di kota A, B, C, D, dan E pada tahun yang ditunjukkan, di mana garis yang bagian atas atau garis G itu menyatakan populasi penduduk pada tahun 2013. Sementara yang di garis M itu menyatakan populasi pada tahun 2023. Lalu pertanyaan nomor 1 katanya begini. Kota yang memiliki persentase peningkatan penduduk terbesar dari tahun 2013 hingga tahun 2023 adalah berapa? Jadi yang dia minta persentase peningkatan terbesar. Berarti yang pertama kita akan cari dari masing-masing kota A, B, C, D, E. Ya, kita cari berapa peningkatannya lalu nanti kita ubah dalam bentuk persen. Kita mulai dari penduduk kota A, di mana kota A mula-mula atau di tahun 2013 ini menunjukkan 40. Ingat dalam satu garis ini ya terhitungnya 10. Jadi ini 10, 20, 30, 40. Nah, gitu ya. Berarti awalnya di tahun 2013 ya, di tahun 2013 penduduk kota A itu sebanyak 40. Sementara di tahun 2023 penduduknya menjadi 50. Berarti ada peningkatan sebesar 10. Sehingga yang ditanya 10 ini itu setara dengan berapa persen? Maka mencari persentasenya adalah besar peningkatannya berarti 10 per penduduk awal. Penduduk awalnya kan 40 ya. Kemudian nanti kita kalikan dengan 100%. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita hitung ini sama aja dengan 25%. Inilah persentase peningkatan di kota A. Kemudian kita lanjut yang B. Di B mula-mula kan dia 50 ya. Dia 50. Kemudian di tahun 2023 menjadi 70. Berarti dia meningkat sebanyak 20. Berarti kalau kita hitung persentasenya, berarti B ini sama dengan 20 per 50 kali dengan 100%. Berarti kalau kita hitung ini sama dengan 40%. Kita lanjut yang C. Nah, yang C mula-mulanya adalah 50, 60, 70 ya. Mula-mulanya 70. Kemudian dia menjadi 100. Berarti dari 70 ke 100 itu besar peningkatannya adalah 30. Berarti kalau misalnya kita hitung persentasenya berarti 30 per 70 kali dengan 100%. Nah, ini kalau kita hitung sekitaran 42, sekian dan terima kasih, ya kan? Nah, ini sekitaran 42, sekian dan terima kasih persen. Kemudian yang kota D. Di kota D mula-mula dia 100. Kemudian tahun 2023 menjadi 100, 10, 20 menjadi 130. Berarti peningkatannya ada sebanyak 30. Berarti kalau kita hitung persenannya 30 per 100 kali 100%. Berarti ini setara dengan 30%. Kemudian yang kota E. Kota E awalnya itu 120 menjadi 160. Berarti peningkatannya sebesar 40. Berarti nanti persennya adalah 40 per mula-mulanya 120 kali dengan 100%. Berarti ini sama aja dengan 33,3%. Gitu ya. Nah, sekarang dia tanya tadi nomor 1, persentase peningkatan penduduk terbesar dari tahun 13 ke tahun 23 berarti terjadi di kota C. Ya kan? Berarti jawabannya adalah cantik.
Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Benar atau salah? Kota A, D, dan E merupakan tiga kota yang memiliki persentase terkecil. Kita lihat A. A itu 25, D 30, kemudian E itu 33. Dan jelas yang tiga ini merupakan tiga kota penduduk yang terkecil dibandingkan dengan B dan C. Gitu ya. Berarti nomor 1 ini benar. Biasanya kalau 1 benar, 3 otomatis benar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kota E, B, dan C merupakan 3 kota dengan persentase peningkatan penduduk terbesar. Nah, 3 terbesar berarti termasuklah nanti 1 itu B, kemudian yang kedua C, lalu nanti yang ketiga adalah E. Berarti E, B, C benar ya? Nomor 2 benar. Lalu nomor 4, selisih persentase peningkatan terbesar ya, selisih terbesar yang dia minta. Selisih terbesar dari populasi penduduk dari 2 kota. Berarti kalau dikatakan selisih terbesar, berarti langsung usahakan aja cari yang persentase peningkatan terbesar dikurangi dengan persentase peningkatan terkecil. Yang terbesar itu kan 42, sekian ya. 42, sekian. Lalu yang terkecilnya adalah 25. Berarti nanti 42, sekian dikurangi 25, sekian. Berarti ini sama aja dengan 17, sekian persen. Kan? Mengakibatkan yang nomor 4 ini bernilai salah. Jadi yang benar hanya ada 1, 2, dan 3, sehingga fix jawabannya adalah ayam. Nah, itu untuk nomor 2. Kemudian kita lanjut nomor 3. Banyak segitiga yang dapat dibentuk dengan menghubungkan huruf-huruf besar pada kedua garis di bawah ini adalah berapa? Oke, jadi yang namanya membentuk sebuah segitiga berarti kita membutuhkan 3 titik. Ya kan? Dimana ketiga titik ini tidak boleh terletak pada satu garis lurus. Jadi seperti apa? Berarti nanti kira-kira seperti ini. Bisa jadi ya, 2 lah kita ambil dari garis yang teratas atau dari garis G. Misalnya yang kita ambil itu A dan B. Maka 1 dari garis M. Misalnya P. Nah, nanti kita hubungkan ini, berarti terbentuklah sebuah segitiga. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua dibalik. Bisa aja misalnya 2 dari titik terbawah, berarti 1 dari titik teratas, misalnya ini. Lalu kita hubungkan. Nah, terbentuk sebuah segitiga. Lalu pertanyaannya, berapa banyak segitiga yang dapat dibentuk? Nah, berarti berdasarkan kondisi yang tadi, bisa jadi tadi gimana? 2 titik dari garis G. Nah, memilih 2 titik dari garis G ini kan ada banyak kemungkinan ya. Karena yang tersedia itu kan ada 5 titik. Kita butuh 2. Bisa aja AB, AC, AD, AE, dan seterusnya. Nah, maka kalau dia tanya berapa banyak dong cara memilih 2 titik dari 5 titik yang tersedia, berarti gunakan rumus kombinasi 2 dari 5. Ya. Dan 1 titik dari garis M. Berarti memilih 1 titik dari 5 yang disediakan, berarti langsung 5 cara aja. Nggak perlu pakai kombinasi. Karena cuma 1 yang mau dipilih gitu ya. Atau dibalik, kalau atau biasanya identik dengan tanda plus. 2 titik dari garis M. Nah, di garis M ada berapa titik yang disediakan? Ada 5. Berarti memilih 2 titik, berarti gunakan kombinasi 2 dari 5. Dan 1 titik dari garis G. Memilih 1 dari 5 berarti 5 cara. Kita tahu yang namanya kombinasi 5 dari 2 itu sama dengan 10. Dikali dengan 5. Ditambah 10 dikali dengan 5. Berarti hasilnya adalah 100. Jadi nanti ada 100 segitiga yang bisa dibentuk. Sehingga jawabannya adalah bebek. Kita lanjut untuk teks yang kedua. Pada tahun 2018,
Raffi membeli motor dengan kondisi baru, harganya katanya 20 juta. Sementara Reza membeli motor yang baru, harganya 25 juta. Nah, walaupun tahun pembuatan dan jenisnya sama, karena cara pemeliharaannya katanya berbeda, sehingga membuat penurunan harga menjadi berbeda. Jadi kalau dijual di tahun berikutnya, tadi kan belinya di tahun 2018. Kalau Raffi dan Reza berencana menjual di tahun berikutnya, di tahun 2019, maka harga motor Raffi itu katanya turunlah 10%. Lalu nanti tahun berikutnya jadi konstan penurunannya, 500.000 per tahun. Sementara kalau motor si Reza di tahun pertama setelah pembelian itu turun 20%. Lalu nanti berikutnya konstan penurunannya sebesar 1 juta. Lalu tadi katanya nomor 4, jika Raffi berencana menjual motornya pada tahun 2024, maka harga jual motornya berapa? Maka sekarang begini. Tahun 2018. Oke, kita buat dulu. Tahun 2018. Ya kan? Harga motor Raffi itu harga motor Raffi itu sama dengan 20 juta. Nah, harga motor Raffi itu sama dengan 20 juta. Sementara motor Reza itu sama dengan 25 juta. Nah, kemudian di tahun 2019, ya kan? Tahun 2019 katanya harga motor Raffi turun 10%. 10% daripada 20 juta itu sama dengan 2 juta. Berarti sudah berkurang 2 juta dari 20. Maka nanti penjualannya menjadi 18 juta. Lalu motor Reza katanya berkurang 20%. 20% dari 25 juta itu sama dengan 5 juta. Berarti ini nanti jadi 20 juta. Nah, lalu nanti di tahun berikutnya penurunannya sudah konstan. Ini turun-turun 500, yang ini yang Raffi turun 500, yang Reza berkurang 1 juta. Nah, jadi nanti kita akan hitung, kan mintanya ya harga jual motor pada tahun 2024. Nah, nanti kita hitung itu bukan dari 2018 lagi, tapi mulai dari 2019 gitu ya. Dari tahun 19 ke tahun 2024 itu terjadi atau selangnya itu ada 5 tahun. Berarti kita akan hitung ya harga motor Raffi pada 5 tahun ke depan ya. Jadi ini harga motor Raffi sama dengan 18 juta dikurangi dengan 5 dikali. Nah, penurunannya kan 500.000. 500.000 ini dalam juta sama dengan setengah juta atau 0,5 juta. Berarti 5 dikali 0,5, 2,5. 18 dikurangi 2,5 berarti 15,5 juta. Nah, seginilah harga motornya. Maka jawabannya adalah bebek. Kemudian nomor 5, harga jual motor Raffi lebih mahal dari harga jual motor Reza pada tahun keberapa? Nah, dia minta di sini Raffi lebih mahal daripada motor Reza. Berarti langsung kita tuliskan Raffi lebih dari Reza. Nah, kita nggak tahu nih tahun berapa harga motor Raffi lebih mahal dari tahun si Reza. Ini bukan Raji ya, tapi Raffi. Nah, berarti motor Raffi itu sama dengan 18 dikurang tahun ke N. N kali penurunannya 0,5. Lebih dari si Reza itu berarti berapa tadi Reza? 20 ya. Jadi 20 dikurangi penurunannya yaitu 1 juta. Nah, kita pindah ruas N kali 1 itu masih, ini min N ya, ini min N, pindah ruas ke kiri berarti jadi N dikurang 0,5 N menjadi 0,5 N. Lebih besar dari 2.
Berarti nanti N-nya lebih dari 2 dibagi 0,5 alias 4. Berarti harga motor Raffi lebih mahal dari harga jual motor Reza itu saat tahun ke-5. Lebih besar dari 4 itu berarti paling minimalnya 5. Berarti tinggal kita tambahkan aja 2019 ditambah 5 berarti minimal di tahun 2024. Berarti yang nomor 1 bukan, nomor 3 juga bukan. 2024, 2008. Fix 2 dan 4. Jawabannya adalah cantik. Nomor 6. Ini menyatakan benar atau salah. Nomor 1 katanya pada saat harga jual motor Raffi sama dengan harga jual motor Reza. Oke, berarti Raffi sama dengan Reza. Berarti sama seperti yang di atas, langsung aja 18 min 0,5N sama dengan 20 min N. Berarti 0,5N sama dengan 2. Maka N-nya sama dengan 4. Artinya apa? Artinya harga motor Raffi sama dengan harga motor Reza itu terjadi pada tahun keempat. Maka kalau dia tanya berapa harga motor mereka, ya terserah mau pakai cara yang mencari menggunakan Raffi atau menggunakan Reza, itu sama aja ya. Misalnya Raffi itu berarti 18 dikurangi dengan 4 dikali 0,5. Berarti 18 kurangi 2 juta sama dengan 16 juta. Berarti katanya harga motor mereka itu adalah 13 juta. Ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2, saat motor Reza sudah tidak layak jual. Kalau dikatakan sudah tidak layak jual, berarti harga motor Reza ini sudah tak bernilai lagi alias 0. Maka dia tanya, Raffi masih bisa jual motornya dengan harga setidaknya 8 juta. Nih, kita akan cek ya. Nomor 2, saat motor Reza. Berarti kita katakan di sini Rezanya sama dengan 0. Nah, Reza sama dengan 0 berarti 20 dikurangi N dikali dengan 1. Ini sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan 20. Artinya, motor Reza sudah tidak layak jual lagi pada tahun ke-20. Maka, di tahun 20 tersebut, kalau dia tanya harga motor Raffi berapa gitu ya. Berarti kita hitung Raffi itu sama dengan 18 dikurangi dengan 20 dikali 0,5. Berarti sama dengan 8 juta. Berarti yang nomor 2 ini juga masih benar. Nomor 2 benar ya. Karena katanya setidaknya masih bisa terjual 8 juta. Kemudian yang nomor 3. Jika pada tahun 2023 Reza memutuskan untuk merawat motornya dengan lebih baik lagi, sehingga penurunan harga motor Reza itu bisa ditekan menjadi 500.000 per tahun. Maka harga jual motor Reza dan motor Raffi untuk tahun-tahun setelahnya akan sama. Oke, jika pada tahun 2023 katanya Reza memutuskan merawat motornya, maka ketika dia jual di tahun berikutnya, tahun berikutnya ini berarti tahun 2024, penurunannya sudah tidak 1 juta lagi, melainkan menjadi 500.000 gitu ya. Berarti kita akan cari pada tahun 2023 ya, tahun 2023 harga motor Reza itu berapa sih gitu ya. Harga motor Reza berarti sama dengan dari 19 ke 23 itu berarti 4 tahun. Berarti 20 dikurangi 4 dikali 1 juta. Karena penurunannya tiap tahun 1 juta. Berarti ini sama dengan 16 juta. Berarti di tahun 2024 nah, harga motor Reza itu sama dengan berapa?
berkuranglah 500.000. Berarti jadi 15,5 juta. Itu dia. Sekarang kita cari untuk nih, masih sama di tahun yang sama ya. Di tahun yang sama berarti harga motor Raffi ya, harga motor Raffi sama dengan berapa? Dari 19 ke 24 itu 5 tahun, berarti 18 dikurangi 5 kali 0,5. 2,5 ya. 18 dikurangi 2,5 berarti 15,5 juta. Nah, berarti berdasarkan hasil ini kita perhatikan nilai mereka sama. Berarti nomor 3 juga benar. Sehingga fix jawabannya adalah SBB. Eko. Oke, kita lanjut teks 3. Oke, untuk teks 3, distributor suatu perusahaan memasarkan suatu produk berdasarkan data dan pengalaman sebelumnya. Untuk pasokan sebanyak X ribu barang ke pasar, ditetapkan harga jual per barangnya, yaitu sama dengan PX. Yang perkiraan rumusnya katanya PX itu sama dengan yang ini. Lalu distributor juga mengatur banyaknya pasokan barang ke pasar setiap minggunya, yaitu dengan perkiraan rumusnya adalah ini. Lalu dikatakan nomor 7 adalah harga produk ini akan turun pada saat pasokan barang ke pasar sebanyak X ribu barang dengan X-nya yang memenuhi itu adalah berapa. Jadi katanya harga produk turun. Harga produk turun. Sudah? Syarat turun, adik-adik harus ingat. Turun itu syaratnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Karena di sini yang turun itu adalah harga produk, berarti yang diturunkan adalah P-nya. Sehingga nanti boleh kita katakan P aksennya itu lebih kecil dari 0 ya. Jadi syarat turun adalah turunan pertamanya kecil daripada 0. Kalau naik turunan pertamanya lebih dari 0. Kalau maksimum atau minimum turunan pertama sama dengan 0. Sudah? Berarti tinggal kita turunkan. Nah, adik-adik masih ingat tentang penurunan bentuk akar? Nah, biar gampang kira-kira begini. Kalau misalnya saya punya Y sama dengan akar daripada Fx. Ini cara gampang menurunkannya adalah turunkan dulu yang di dalam akar. Turunan yang di dalam akar sebut saja namanya F aksen. Jadi F aksen X dibagi nanti dengan 2 kali akar fungsinya. Nah, ini cara cepat untuk menurunkan bentuk akar. Berarti kalau kita turunkan si PX, berarti P aksennya itu menjadi, nah P aksennya itu berarti turunkan dulu yang di dalam, berarti turunannya menjadi 2X dikurangi 6, nanti per 2 kali akarnya, berarti X kuadrat min 6X ditambah dengan 18. Lalu nanti lebih kecil daripada 0. Nah, kemudian yang kedua, nah ini kan tidak-samaan pecahan ya. Berarti syaratnya itu adalah yang di bawah tidak boleh sama dengan 0. Itu syarat pertama. Yang kedua, ini bentuk akar. Syarat bentuk akar adalah yang di dalam akar ini harus lebih besar daripada 0. Berarti X kuadrat min 6X ditambah dengan 18. Nah, ini harus lebih dari 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, ini faktornya ada nggak? Nah, kalau kita faktorkan, ini tidak ada faktornya. Lalu kita akan cek nilai diskriminannya. Ternyata nilai diskriminannya itu bernilai negatif, alias lebih kecil daripada 0. Nah, karena diskriminannya lebih kecil dari 0, berarti fix. Ini disebut dengan definite, gitu ya. Jadi yang ini, yang dalam akar ini namanya definite.
Definite apa? Karena koefisien X kuadratnya positif, berarti ini namanya definite positif. Kalau definite positif, maka yang bentuk akar boleh kamu abaikan saja. Penggantinya nanti langsung buatkan aja tanda positif. Sehingga nanti yang tersisa itu, yang tersisanya menjadi 2x min 6 per 2 aja jadinya. Per 2 lebih kecil dari 0. Atau dari sini x min 3 lebih kecil dari 0. Atau x-nya lebih kecil daripada 3. Nah, ini dia. Sudah? Setelah itu, yang kamu dapatkan x lebih kecil dari 3, ini wajib kamu iriskan. Kamu iriskan dengan siapa? Karena di sini ada x-nya. X-nya itu ada batasan. X-nya itu terbatas dari 1 sampai 8. Jadi cara mengiriskannya mungkin boleh dimasukkan ke dalam garis bilangan gitu ya. Jadi kita masukkan ke garis bilangan urut dari yang paling kecil sampai paling besar. Karena di sini batasannya dari 1 sampai 8, berarti nanti kita urutkan dari yang kecil dimulai dari 1. 1 ini bulatan berisi. Kemudian nanti 8-nya di sini. Nah, lalu 3 yang 3 ini di mana? Ya di tengah, bulatan kosong. Udah? Kemudian tadi kan penyelesaian pertama atau batas yang pertama dari 1 sampai 8. Kemudian yang kedua, X lebih kecil dari 3, berarti arahnya ke kiri. Nah, sehingga kalau ditanya mana yang menjadi penyelesaian, yang kena batas garis paling banyak, berarti yang ini dia. Jadi nanti X-nya itu berada di antara 1 dan 3. Nah, berarti jawabannya adalah dodol. Kemudian kita lanjut nomor 8. Produk ini akan mencapai harga termurah. Nah, ini ada ya. Harga termurah pada minggu ke-N dengan N-nya adalah berapa? Nah, yang dia minta produk, tapi yang ditanyakan waktu gitu ya. Produk mencapai harga termurah pada minggu ke-N dengan N-nya adalah berapa? Jadi ini hubungan antara produk dengan waktu. Nah, berarti begini. Kan tadi harga produk itu dinyatakan dengan PX. Udah? Nah, karena mintanya berhubungan dengan waktu, berarti akan kita hubungkan dengan XT. Caranya gimana? Nah, mungkin saya buat penyelesaiannya di sini saja, nomor 8. Nah, tadi kan harga jual itu dinyatakan dengan PX, di mana PX-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat min 6X ditambah dengan 18. Nah, kemudian di sana ada XT. XT-nya sama dengan 1 ditambah akar T. Nah, sudah. Lalu dia minta tadi harga produk ini minimal terjadi pada tahun keberapa. Berarti P akan berhubungan dengan waktu. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mencarinya? Berarti di sini ada PX. Nah, X-nya nanti kita substitusikan dengan ini. Gitu. Jadi setiap X kita ganti dengan 1 tambah akar T. Setiap X yang ada di P. Jadi yang ini kita substitusi ke sini. Gitu. Cuman karena ini sedikit rempong ya, kalau kita substitusi ya. Kalau kita substitusi langsung X-nya sama dengan 1 tambah akar T. Ini sedikit rempong. Kenapa? Karena nanti 1 tambah akar T kamu kuadratin, kurang lagi nanti dengan 6 kali 1 tambah akar T dan seterusnya. Nah, lalu nanti saya punya alternatif. Alternatifnya kira-kira begini. Yang X kuadrat min 6X ditambah 18, ini saya ubah bentuknya dengan cara yang namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Cara melengkapkan kuadrat sempurna kira-kira kurang lebih gini. Ini X kuadrat min 6X. Nah, yang X kuadratnya nanti kamu buat aja langsung X. Kemudian koefisien X-nya bagi 2 gitu. Berarti minus 6 bagi 2 berarti jadi minus 3. Selesai. Setelah itu kuadratkan.
Nah, ini kalau kita jabarin, nah yang X min 3 kalau dijabarin, X min 3 kuadrat kalau dijabarin ini menjadi X kuadrat minus 6X ditambah dengan 9. Padahal maunya di dalam soal adalah X kuadrat minus 6X tambah 18. Berarti masih kurang 9 lagi supaya dia 18. Maka saya tambahkan dengan 9. Sehingga nanti PX ini boleh juga bentuknya menjadi X min 3 kuadrat lalu ditambahkan dengan 9. Nah, boleh juga begini. Ya? Maka sekarang kita akan substitusi, berarti PXT jadinya gini ya. PXT sama dengan, ini sama dengan akar dari X-nya kita ganti menjadi 1 tambah akar T, kemudian minus 3 kuadrat, lalu ditambah dengan 9. Berarti sama dengan akar dari akar T min 2 kuadrat plus 9. Nah, setelah itu kita kuadratin deh. Akar T min 2 dikuadratin berarti jadi T minus 4 akar T plus 4 plus 9 jadinya plus 13. Nah, inilah PXT, atau boleh deh saya buat namanya jadi PT aja. Biar langsung ketahuan hubungan P dengan T gitu ya. Nah, lalu katanya tadi harganya harga termurah, berarti minimum. Lagi-lagi ada kata minimum. Minimum itu syaratnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti tinggal kita turunkan. Cara menurunkannya, turunkan dulu yang di dalam akar. Berarti turunan T itu adalah 1 dikurang 4 kali. Turunan akar T adalah 1 per 2 kali akar T. Setelah diturunkan yang dalam akar, jangan lupa bagikan dengan 2 kali akarnya. Akar dari T min 4 akar T ditambah 13. Nah, hasilnya sama dengan 0. Kalau kita lakukan perkalian silang, ini nanti 2 ya. Kalau kita lakukan perkalian silang, ini berarti hasilnya sama dengan 0 ya. Sehingga 1 min 2 per akar T, nilainya sama dengan 0, atau 1 itu sama dengan 2 akar T. Kalau dikali silang, akar T itu sama dengan 2, berarti fix T-nya sama dengan 4. Jadi harga produk ini akan minimal saat minggu keempat. Maka jawabannya adalah cantik. Kita lihat nomor 9. 9 adalah laju perubahan harga barang P terhadap waktu. Laju perubahan itu samalah dengan turunan pertama. Turunan pertama siapa? Katanya P terhadap waktu. Berarti laju perubahan ini maksudnya adalah P aksen T. Nah, berdasarkan soal nomor 8, sebenarnya kita sudah cari nilai dari P aksen T. Di mana P aksen T itu tadi sama dengan, nah yang ini semua. Nah, ini tadi P aksen T-nya. Nah, berarti saya tinggal tulis ulang aja, berarti 1 langsung ya, ini jadi 1 kurang 2 per akar T. Nah, langsung gitu aja. 1 min 2 per akar T. Lalu dibagi dengan 2 kali akar T min 4 akar T plus 13. Nah, ini dia ya. Nah, dia minta saat T-nya sama dengan 36. Berarti kita langsung buat aja P aksen 36. Berarti 1 dikurang 2 per akar 36. Akar 36 itu masih 6, berarti 2 per 6 ya. Semuanya nanti kita bagi dengan 2. 36. 4 kali 6, 24, berarti ini 2 kali 5. Nah, 2 kali 5.
2/6 itu 1/3. 1 dikurangi 1/3 itu menjadi 2/3. 2/3 dibagi dengan 10 sama aja 2/3 kali dengan 10. Berarti ini sama aja. Ini 5. Nah, berarti ini 1. Jadi nilainya sama aja dengan 1/15. Nah, inilah laju perubahannya. Jadi jawabannya adalah ayam. Nah, teks 4 ini juga sudah soal berulang ya. Seorang tukang lampu akan memasang lampu gantung yang panjangnya 1 meter. Akan dipasang di tengah ruangan yang ukurannya 8x6 dengan tinggi ruangan 4. Saklar untuk menyalakan atau mematikan lampu akan dipasang 1 meter di atas permukaan lantai. Pertanyaan pertama adalah, jika tukang lampu akan memilih tempat sehingga kabel yang digunakan untuk menghubungkan saklar dan lampu adalah yang terpendek, maka berapa panjang kabel minimal yang dibutuhkan? Oke, jadi saya buat ilustrasinya. Ada ruangan yang berukuran 8x6x4, berarti fix ruangannya berbentuk balok. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang 8, ini yang 6, yang ini yang 4. Kemudian di tengah daripada atapnya atau ya lah di sinilah ya. Katanya dia digantung sebuah lampu, di mana panjang kabel minimal yang dibutuhkan untuk menggantungkan lampu itu adalah 1 meter. Lalu katanya saklar itu ditempatkan 1 meter di atas permukaan lantai. Udah pasti saklar tempatnya pasti nempel di dinding gitu ya. Berarti kemungkinannya saklar ini kalau nggak bagian sisi kiri, kanan, depan, dan belakang. Hanya itu kemungkinannya. Sudah? Nah, cuman posisi saklar ini kita usahakan bagaimana supaya kabel yang dibutuhkan seminimal mungkin. Jadi logikanya saya ambil gini aja. Kalau memang kabel yang dia butuhkan seminimal mungkin, berarti saya ambil bagian tengahnya saja. Andai kata saklar yang saya tempatkan itu tepat persis di tengah dinding bagian depan, ya. Berarti kira-kira panjang kabel yang dibutuhkan dari tengah sini sampai ke tengah sana adalah setengah daripada 6, berarti yang ini 3. Nah, udah pasti kalau kabel ke bawah, mau dimanapun ditempatkan udah pasti selalu sama gitu. Nah, lalu kita bandingkan apabila kabelnya itu kita posisikan di sebelah tengah bagian sisi kanan. Berarti kabel yang dibutuhkan ini adalah setengah dari 8, berarti 4. Nah, yang ini 4. Hanya yang 2 ini aja kita bandingkan. Ternyata kabel yang lebih pendek itu adalah ketika kita tempelkan di bagian dinding depan atau enggak belakang. Jadi sudah pasti saklar itu tidak mungkin di sini, tidak mungkin juga di sana. Jadi hanya 2 kemungkinan, kalau nggak bagian depan ya bagian belakang. Nah, bagaimana kalau dia di pojokan? Lagi-lagi kalau misalnya mau kita bandingkan dengan kabel yang di sini tadi, semakin miring kabelnya, maka kabel yang dibutuhkan itu semakin panjang. Jadi tidak akan mungkin lagi kabel ditempatkan di sini, di sini, di sini, ataupun sampai di sini. Jadi yang paling mungkin itu kalau saklarnya itu diposisikan di dinding bagian depan, kalau enggak di dinding bagian belakang. Jadi saklar itu di sini kurang lebih. Nah, disinilah posisi saklar berada. Lalu kita tahu bahwa yang namanya sudut yang dibentuk antara yang ini dengan yang itu adalah sudut 90. Lalu pertanyaan pertama, tentukanlah berapa panjang kabel minimal yang dibutuhkan. Jadi langsung saya keluarkan aja, kurang lebih gambarannya seperti ini jadinya. Nah, ini ya, disinilah lampu itu berada. Ini lampu, ini saklar itu berada.
Nah, lalu yang ini tadi panjangnya 3. Lampu itu digantung 1 meter. Otomatis ini 1. Nah, yang ini tadi itu 3 ya, karena 1 meter di atas permukaan lantai. Berarti otomatis yang ini 2. Nah, kalau dia minta jarak lampu ke saklar, berarti ini kan siku-siku ya. Siku-siku. Maka jarak lampu ke saklar, kalau dia tanya ya, lampu ke saklar itu sama aja dengan akar daripada ini 3. Berarti 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 13. Gitu. Dah? Cuman pertanyaan nomor 10 adalah panjang kabel minimal yang dibutuhkan. Berarti panjang kabel minimal yang dibutuhkan itu sama aja dengan ya, yang ini 3, ini 3 ditambah 3, kemudian ditambah 1. Nah ya, 3 tambah 3 ditambah 1. Berarti sama dengan 7 meter. Maka jawabannya adalah bebek. Lalu nomor 11, jika tukang lampu akan memilih tempat sehingga kabel yang digunakan untuk menghubungkan saklar dan lampu adalah yang terpendek, maka jarak saklar ke ujung bawah lampu, berarti yang ini tadi ya. Jarak saklar ke ujung bawah lampu itu sama dengan akar 13. Jadi jawabannya adalah dodol. Kita lanjut nomor 12. Diketahui ruangan berbentuk balok ABCDFGH, di mana panjang AB-nya katanya 8, panjang BC-nya 6, panjang AE-nya atau CG-nya sama dengan 4. Di pertengahan EFGH, berarti yang ini, dipasang lagi sebuah lampu. Ya, lampu digantung. Nah, ini lagi-lagi lampu digantung dengan panjang kabelnya adalah 1 meter. Seekor cicak berada di titik P dengan BPC itu kolinier. Kalau dikatakan kolinier berarti terletak pada satu garis lurus, di mana panjang BP-nya 6. Tadi kita tahu panjang BC ini 6. Setengahnya masih 3, padahal BP-nya 4. Berarti udah pasti posisi P ini lebih dari di tengah-tengah. Jadi disinilah posisi cicak itu berada. Kemudian katanya cicak merayap dari titik P ke lampu, dari sini sampai ke sini. Ingat, dia merayap bukan terbang. Berarti jarak terpendek yang ditempuh cicak adalah berapa meter. Jadi supaya si cicak ini boleh sampai ke lampu, berarti tujuan dia pertama adalah harus ke sini. Jadi dia usahakan dari P nyampe dulu ke sini, baru nanti dia merayap lagi ke bawah lampu. Nah, itu supaya cicak boleh sampai. Nah, bagaimana cara gampangnya ini? Kamu hanya fokus pada 2 bidang saja. Yang pertama ada bidang EFGH dan yang kedua ada bidang BCFG. Dimana kalau kedua bidang ini seolah-olah kita luruskan. Jadi FGH ini kita luruskan dengan BCFG, maka nanti dia akan seolah-olah terbentuk yang namanya sebuah persegi panjang. Nah, dimana persegi panjangnya kurang lebih seperti ini. Inilah tadi titik E itu, yang ini H, yang ini F, lalu di sini G, yang ini B, yang ini C. Lampu itu digantung persis di tengah sini. Nah, di sini nih posisi lampu digantung. Lalu cicak itu, ini kalau saya bantu putus-putus, ya kan? Nah, ini pasti tegak lurus. Nah, dimana kalau saya buat ini namanya O, yang ini Q, berarti BO itu sama dengan 3, maka P itu harus di sini. Nah, jadi tadi yang pertama yang harus kita cari adalah jarak dari P ke Q, gitu. Itu dulu yang pertama. Gimana nyari P ke Q? Berarti kita hubungkan menjadi QOP. QOP adalah sebuah
segitiga yang siku-siku. Nah, lalu kita lihat panjang EF-nya tadi adalah 8. Berarti Q sampai ke sini, ini Q sampai ke sini, itu panjangnya sama dengan setengah dari 8, berarti 4. Sementara panjang FB-nya adalah 4 juga. Berarti panjang QO itu menjadi 8. Maka kalau dia tanya panjang PQ, ini OP-nya 1 ya. Karena BP itu 4, BO-nya 3, berarti OP-nya pasti 1. Sehingga PQ sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini sama aja dengan akar 65. Nah, akar 65 itu masih sampai ke sini. Dia mintanya sampai ke lampu, berarti nambah lagi 1 meter lagi. Sehingga nanti panjang kabel yang dibutuhkan adalah, bukan panjang kabel, sorry. Maka katanya jarak tempuh si cicak itu berarti berapa? Akar 65 ditambah 1. Kita lanjut teks yang terakhir, yaitu teks 5. Grafik berikut menunjukkan persentase komposisi GDP di dua negara, yaitu negara X dan negara Y pada tahun 2023. GDP negara X itu tahun 2023 adalah 300 triliun dan Y-nya adalah 400 triliun. Dimana katanya setiap negara ini terdiri dari 5 sektor, ada pertanian, jasa, manufaktur, ekspor, dan lain-lain. Pertanyaan pertama, jika pada tahun 2024 GDP negara Y naik menjadi 500 triliun dengan persentase sektor jasa turun menjadi 25% dan persentase ekspor naik menjadi 25%. Lalu dia katakan rata-rata GDP dari 3 sektor terendah. Berarti mau nggak mau kita harus cari semuanya, lalu nanti kita cek sektor mana yang paling rendah. Jadi kita perhatikan di sini, kita fokus ke Y, di mana Y itu katanya yang modelnya yang nih. Pertama, kita lihat dari pertanian dulu ya. Pertanian. Pertanian tidak ada melakukan perubahan. Ya kan? Jadi pertanian mula-mula 30%, berarti sekarang juga masih 30%. Kemudian yang kedua adalah jasa. Jasa yang tadinya 35%, dia turun menjadi 25%. Kemudian manufaktur. Manufaktur juga tidak mengalami perubahan. Awalnya 20, sekarang juga masih tetap 20%. Kemudian yang ketiga ada ekspor. Ekspor awalnya 10, meningkat menjadi 20%. Dan yang lain-lainnya masih tetap dia 5%. Sekarang kalau kita buat dalam jumlah ya, dalam jumlah berarti pertanian ini 30% atau sama aja dengan 30% daripada 500 triliun. Nah, karena mintanya kan 3 sektor terendah ya. 3 sektor terendah itu berarti lain-lain, ekspor, dan manufaktur. Ini yang paling rendah. Nah, kalau dia minta rata-ratanya, berarti rata-rata itu sama dengan 20% ditambah 20% ditambah dengan 5% dibagi dengan 3. Berarti 45% dibagi 3 sama dengan 15%. Nah, 15% ini kalau dalam triliun berarti 15 dikali dengan 500 triliun. Berarti sama dengan 75 triliun. Nah, gitu ya. Sehingga jawabannya adalah Eko. Oke, kita lihat lagi. Nomor 14, benar atau salah? Nomor 1. GDP negara X dan Y sama besar dari sektor pertanian. Kita lihat yang X-nya dulu. X itu untuk pertanian. Yang X untuk pertanian adalah 40%. Berarti 40/100 atau 40% dari
X-nya itu 300 triliun. Nah, 300 triliun berarti ini nanti sama aja dengan 120 triliun. Nah, kemudian untuk Y. Y pertaniannya 30%. Berarti 30% dari 400 triliun. Berarti ini juga sama dengan 120 triliun. Jadi katanya sama besar dari sektor pertanian itu benar. Yang kedua, rata-rata GDP dari sektor jasa kedua negara adalah 100 triliun. Untuk kedua, berarti cari lagi X. Ya. Untuk si jasa tapi. Nah, jadi fokus kita adalah jasa. Yang X itu adalah 20%. 20% dari 300 triliun. Berarti sama aja dengan 60 triliun. Sementara kalau Y adalah 35% dari 400 triliun. Berarti ini sama aja dengan 140 triliun. Nah, kalau dia minta rata-ratanya, berarti 60 tambah 140 bagi 2. Berarti sama dengan 100 triliun. Berarti nomor 2 juga benar. Nomor 3, perbandingan GDP dari sektor ekspor negara X dan sektor manufaktur negara Y adalah 4:3. Oke, sekarang kita cari yang X tapi bagian ekspor. Nah, ekspor tapi yang bagian X. Kita lihat ekspor. Ekspor yang X-nya adalah 20%. Berarti 20% X-nya tadi 300 triliun. Berarti ini sama aja dengan 60 triliun. Sementara kalau yang Y, nah yang Y ini yang kita ambil bagian dari manufaktur. Nah, bagian dari manufaktur. Kita lihat mana manufaktur. Manufaktur itu yang ini ya. Kita fokus ke Y, ternyata 20%. Berarti 20% dari 400 triliun. Sama dengan 80 triliun. Nah, kalau dikatakan perbandingannya, mintanya perbandingannya, berarti langsung bandingkan aja 60 banding 80 atau sama aja 3:4. Berarti kalau kita lihat katanya 4:3 itu salah ya, tapi 3:4. Berarti nomor 14 adalah benar-benar salah. Jadi jawabannya adalah bebek. Yang terakhir, sektor dengan selisih nilai GDP dari kedua negara yang lebih dari 5 triliun dan kurang dari 40 triliun pada tahun 2023 adalah: pertama, manufaktur. Kita lihat manufaktur pada kedua negara. Saya mulai dari X. Manufaktur yang X itu sama dengan 10%. 10% dari 300 triliun. Berarti sama dengan 30 triliun. Itu untuk X-nya. Sementara kalau Y-nya itu 20%. 20% dari 400 triliun. Berarti sama dengan 80 triliun. Berarti kalau kita lihat selisihnya ini adalah 50. Padahal mintanya kurang dari 40. Nih selisihnya 50. Berarti nomor 1 tidak mungkin. 1 tidak mungkin, 3 otomatis tidak mungkin.
Ini nomor 1. Kemudian kita cek nomor 2. Nomor 2 bagian ekspor. Nah, ekspor yang pertama X-nya dulu. Ekspor tadi untuk X-nya 20% ya. 20% dikali 300 triliun. Berarti sama dengan 60 triliun. Sementara kalau yang Y itu sama dengan 10%. 10% dari 400. Berarti sama dengan 40 triliun. Berarti kalau kita lihat selisihnya ini sama dengan 20 triliun. Berarti ini memenuhi ya, sehingga nomor 2 itu benar. 2 benar, otomatis 4 benar. 2 dan 4 berarti jawabannya adalah cantik. Oke, jadi demikian pembahasan yang bisa KRH berikan. Semoga adik-adik bisa paham, bisa mengerti akan apa yang saya jelaskan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kamu komen di kolom komentar. Dan tetap dukung supaya kakak tetap bisa semangat dalam pembuatan video. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye semuanya.